warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nalendra Jiwa Praja dengan NIM A025052. Di sini saya akan mempresentasikan tugas ekonomi perdagangan saya yang judulnya mengekspor gula merah dari Indonesia. Izin untuk dosen pengampu saya yaitu Bapak Willy dan Bapak Deki. Untuk sub CPMK pertama, yang soalnya itu mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar ekonomi, kelangkaan, pilihan, biaya, oportunitas, dan hubungan dengan perdagangan. Di sini kelangkaan gula merah di Indonesia terjadi karena keterbatasan bahan baku seperti nira, kelapa, dan aren yang produksinya dipengaruhi oleh musim, jumlah petani yang menurun, serta meningkatnya permintaan dari industri makanan dan minuman, sedangkan gula merahnya itu terbatas produksinya. Ketika produksi tidak mampu memenuhi kebutuhan pasar, harga gula merah naik dan masyarakat harus bersaing untuk mendapatkannya. Keadaan ini memaksa produsen maupun konsumen membuat pilihan. Produsen harus memilih apakah akan mengolah nira sebagai gula merah atau menjualnya langsung, serta menentukan apakah mereka harus fokus pada pasar lokal atau ekspor. Sementara itu, konsumen harus memilih antara membeli gula merah asli atau yang lebih mahal, atau memilih produk yang ada campurannya yang lebih murah. Setiap pilihan yang diambil mengandung biaya oportunitas atau biaya peluang, yaitu nilai dari alternatif terbaik yang dikorbankan. Misalnya, ketika petani memilih menjual nira tanpa diolah, mereka melepaskan potensi keuntungan lebih tinggi dari penjualan gula merah. Begitu pula pemerintah memilih mendorong ekspor gula merah harus menanggung biaya oportunitas berupa berkurangnya pasokan dalam negeri yang dapat menyebabkan harganya naik. Lanjut di sub CPMK kedua, yaitu mahasiswa mampu menganalisis konsep permintaan dan penawaran serta keseimbangan pasar dalam konteks perdagangan. Ya, permintaan dalam perdagangan yaitu jumlah barang yang ingin dan mampu dibeli konsumen pada berbagai tingkat harga. Dalam konteks perdagangan, permintaan biasanya dipengaruhi oleh harga, pendapatan masyarakat, selera, ataupun ketersediaan barang substitusi dan kondisi pasar. Jika harga barang turun, konsumen cenderung membeli lebih banyak sehingga permintaan juga meningkat. Sementara itu, penawaran adalah jumlah barang yang ingin dan mampu dijual produsen pada berbagai tingkat harga. Penawaran dipengaruhi oleh biaya produksi, teknologi, jumlah produsen, serta kebijakan perdagangan seperti pajak atau subsidi. Jika harga barang naik, produsen akan cenderung meningkatkan penawaran karena potensi keuntungan yang lebih besar. Dalam perdagangan gula merah, jika harga naik secara signifikan, petani dan pedagang akan lebih terdorong untuk meningkatkan produksinya atau distribusi ke daerah lain demi memanfaatkan keuntungan pasar. Lalu sub CPMK ketiga, yaitu mahasiswa mampu menjelaskan keunggulan komparatif dan keunggulan absolut. Yang definisinya di sini, keunggulan komparatif dan keunggulan absolut dalam ekspor gula merah termasuk gula aren, gula kelapa, ataupun gula semut, karena negara ini memiliki kelimpahan sumber daya alam yang berupa pohon palma yang tumbuh subur di berbagai wilayah, serta ketersediaannya tenaga kerja lokal yang melimpah, terutama di pedesaan. Struktur produksi gula merah yang padat karya dan berbasis alam sesuai dengan karakteristik faktor produksi Indonesia, sehingga menjadikannya komoditas yang relatif murah dan efisien untuk dihasilkan. Selain itu, tren permintaan global terhadap produk alami, organik, dan ramah lingkungan membuat gula merah Indonesia memiliki daya tarik tersendiri dibandingkan gula tebu atau bit hasil industri besar. Lanjut sub CPMK keempat, mahasiswa mampu menjelaskan teori Hextesser-Ohlin dan teori perdagangan modern lainnya, yaitu keunggulan ini selaras dengan teori HO yang
menjelaskan bahwa suatu negara akan mengekspor barang yang produksinya menggunakan faktor produksi yang melimpah di negara tersebut. Dalam konteks gula merah, Indonesia memiliki kelimpahan sumber daya alam dan tenaga kerja sehingga wajar jika negara mampu mengekspor produk berbasis palma tersebut. Namun dalam kerangka teori perdagangan modern, daya saing tidak hanya ditentukan oleh faktor alam, tetapi juga oleh kualitas, standar, sertifikasi, inovasi, serta perubahan preferensi konsumen global. Hal ini terlihat dari meningkatnya minat pasar internasional terhadap gula merah sebagai pemanis alami yang memperluas peluang ekspor Indonesia. Meskipun begitu, masih terdapat tantangan seperti keterbatasan volume produksi atau konsistensi kualitas dan persaingan global yang ketat. Dengan dukungan kebijakan yang tepat seperti standarisasi mutu, sertifikasi organik, ataupun branding serta penguatan UMKM produsen gula merah Indonesia berpotensi meningkatkan nilai ekspor dan memperkuat posisinya sebagai salah satu produsen gula merah unggulan di dunia. Lalu ada sub CPMK kelima yang membahas mahasiswa mampu menjelaskan dan jenis dan fungsi hambatan tarif. Hambatan tarif ini merupakan instrumen kebijakan perdagangan yang dikenakan barang impor dalam bentuk pungutan pajak dengan berbagai jenis dan tujuan tertentu. Secara umum, hambatan tarif dapat berupa tarif ad valorem yang dihitung berdasarkan persentase dari nilai barang impor, tarif spesifik yang dikenakan sebagai jumlah tetap per unit barang, serta tarif campuran yang menggabungkan kedua jenis tersebut. Selain itu, terdapat pula tarif preferensial yang diberikan lebih rendah atau bahkan nol kepada negara tertentu berdasarkan perjanjian perdagangan, serta tarif progresif yang meningkat sesuai volume atau jenis barang yang masuk. Setiap jenis tarif memiliki peran berbeda, namun pada dasarnya berfungsi untuk melindungi industri dalam negeri dari persaingan barang impor yang murah, meningkatkan pendapatan negara melalui penerimaan bea masuk, mengendalikan arus impor agar tidak membanjiri pasar domestik, serta melindungi tenaga kerja lokal dengan menjaga keberlangsungan industri nasional. Selain itu, fungsi ekonomi tarif juga dapat digunakan sebagai alat kebijakan politik atau retaliasi terhadap negara lain, serta membantu menstabilkan harga domestik dengan membatasi pengaruh fluktuasi harga internasional terhadap pasar dalam negeri. Lanjut sub CPMK 6, yaitu mahasiswa mampu menjelaskan jenis dan fungsi hambatan non tarif terutama terkait standar dan regulasi. Ya, seperti yang kita tahu, hambatan non tarif pada ekspor gula di Indonesia umumnya muncul dalam bentuk standar dan regulasi yang ditetapkan oleh negara tujuan maupun lembaga internasional. Jenis hambatan yang paling umum standar adalah mutu dan keamanan pangan atau food safety standards, seperti batas maksimum cemaran mikroba, residu kimia, kadar air, serta persyaratan kebersihan proses produksi. Negara tujuan ekspor juga sering mensyaratkan sertifikasi seperti HACCP, GMP, ISO atau ISO 22000 atau sertifikat organik untuk gula merah yang dipasarkan sebagai produk alami. Selain itu, terdapat persyaratan pelabelan atau labeling requirements yang mewajibkan informasi jelas mengenai komposisi, nutrisi asal produk, dan keaslian bahan baku. Lanjut sub CPMK ke-7, mahasiswa mampu menganalisis dampak integrasi ekonomi regional terhadap perdagangan. Ya, integrasi ekonomi regional itu seperti ASEAN Economic Community atau AEC atau MEA atau perjanjian perdagangan bebas lainnya ya.
memberikan dampak yang signifikan terhadap perdagangan gula merah Indonesia. Integrasi ini biasanya menurunkan atau menghapus hambatan tarif serta menyelaraskan sebagian standar teknis antar negara anggota sehingga akses pasar bagi produk gula merah menjadi lebih mudah dan biaya perdagangan lebih rendah. Dengan berkurangnya tarif, gula merah di Indonesia memiliki peluang lebih besar menembus pasar negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, ataupun Thailand, terutama karena Indonesia memiliki keunggulan komparatif ya dari sisi bahan baku yang palmanya itu besar dan tenaga kerja. Selain itu, adapun integrasi regional yang mendorong harmonisasi regulasi termasuk standar keamanan pangan, pelabelan, dan sertifikasi yang dapat mengurangi ketidakpastian bagi eksportir ya. Lanjut, sub CPMK 8 yang membahas mahasiswa itu harus mampu menganalisis peran WTO dan isu-isu perdagangan multilateral. WTO itu organisasi perdagangan dunia ya, yang memiliki peran penting dalam mengatur sistem perdagangan internasional, termasuk komoditas pangan seperti gula merah, melalui prinsip-prinsip dasar seperti non-diskriminasi, transparansi, dan pengurangan hambatan perdagangan. Dalam konteks perdagangan gula merah Indonesia, keberadaan WTO membantu memastikan bahwa negara tujuan ekspor tidak dapat secara sewenang-wenang menerapkan hambatan tarif atau non-tarif yang bersifat diskriminatif. Secara keseluruhan, WTO memberikan kerangka aturan yang lebih stabil dan adil bagi perdagangan internasional. Tetapi isu-isu multilateral seperti standar ketat, subsidi pertanian, proteksionisme tersembunyi, dan ketimpangan kapasitas tetap menjadi tantangan besar bagi komoditas tradisional seperti gula merah Indonesia. Oleh karena itu, penguatan kualitas, sertifikasi, dan efisiensi produksi menjadi kunci agar Indonesia dapat memanfaatkan peluang dari sistem perdagangan multilateral secara optimal. Lanjut, ada sub CPMK 9, mahasiswa mampu menganalisis isu-isu dumping dan safeguard dalam perdagangan. Dumping atau praktik dumping yaitu praktik menjual barang di pasar luar negeri dengan harga lebih rendah dan harga normal untuk mendapatkan pangsa pasar. Sementara itu, safeguard adalah tindakan proteksi atau keamanan yang diterapkan negara pengimpor ketika lonjakan impor mengancam industri domestik. Isu dumping dalam perdagangan internasional berkaitan dengan praktik menjual suatu produk ke pasar luar negeri dengan harga lebih rendah daripada harga domestik atau di bawah biaya produksi lainnya. Dalam konteks perdagangan gula merah Indonesia, isu dumping biasanya tidak berasal dari Indonesia sebagai eksportir, melainkan dari negara lain memproduksi pemanis alternatif secara besar-besaran, misalnya industri gula tebu atau gula rafinasi dari negara yang memberikan subsidi berat. Jika produk gula rafinasi atau pemanis subsidi masuk ke pasar internasional dengan harga sangat rendah akibat dumping, hal ini dapat menekan harga pemanis tradisional seperti gula merah. Ya, sebetulnya lebih bagus gula merah gitu daripada gula-gula tebu atau gula rafinasi, karena itu tidak terjamin ya. Kalau gula merah kan sudah terjamin, produknya sudah dibikin dengan sebagus-bagusnya. Lalu ada sub CPMK 10 yang membahas mahasiswa mampu menjelaskan hubungan antara perdagangan, lingkungan, dan pembangunan berkelanjutan. Ya, perdagangan gula merah Indonesia memiliki hubungan yang saling mempengaruhi dan tidak dapat dipisahkan dalam sistem ekonomi modern. Perdagangan berperan sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi, membuka akses pasar, meningkatkan pendapatan produser, dan memperluas peluang bagi komoditas seperti gula merah Indonesia. Namun, aktivitas perdagangan juga memiliki dampak lingkungan yang perlu diperhatikan, mulai dari penggunaan sumber daya alam, emisi dari rantai pasok, hingga perubahan keunggulan lahan. Dalam konteks gula merah, keberlanjutan lingkungan menjadi isu penting karena bahan bakunya seperti aren atau kelapa terkait dengan konservasi hutan, karena keanekaragaman hayati dan kondisi ekosistem lokal. Jika perdagangan meningkat tanpa pengelolaan yang baik, tekanan terhadap sumber daya dan alam dapat meningkat sehingga menimbulkan risiko degradasi
lingkungan atau eksploitasi berlebihan. Lalu subsep PMK11 yang membahas tentang mahasiswa mampu mengidentifikasi isu perdagangan digital dan ekonomi berbasis data. Perdagangan digital dan ekonomi berbasis data menghadirkan peluang besar sekaligus tantangan baru dalam sistem perdagangan internasional. Salah satu isu utamanya adalah arus lintas data atau cross border data flows yang menjadi fondasi transaksi digital, perdagangan e-commerce, dan layanan berbasis teknologi. Banyak negara kini memperdebatkan sejauh mana data boleh mengalir bebas ke luar negeri karena data dianggap aset strategis, bahkan minyak baru dalam ekonomi modern. Hal ini memicu isu kedua, yaitu perlindungan data pribadi dan keamanan siber, di mana masing-masing negara menerapkan standar yang berbeda-beda seperti GDPR di Eropa atau aturan lokal lainnya yang dapat membuat hambatan baru bagi pelaku usaha lintas negara. Selain itu, terdapat isu mengenai lokalisasi data di mana beberapa negara mewajibkan penyimpanan data tertentu dalam negeri yang dapat meningkatkan biaya operasional dan menghambat efisiensi perdagangan digital. Yang terakhir yaitu subcap PMK12 membahas mahasiswa itu harus mampu menganalisis peran metodologi dan instrumentasi dalam memfasilitasi perdagangan yang adil. Seperti yang kita tahu, meteorologi dan instrumentasi memainkan peran penting dalam memastikan perdagangan gula merah berlangsung secara adil, transparan, dan terpercaya, baik di pasar domestik maupun internasional. Dalam konteks gula merah yang banyak diproduksi oleh petani kecil dan UMKM, meteorologi berfungsi memastikan akurasi takaran, timbangan volume, dan berat bersih produk sehingga pembeli, distributor maupun eksportir menerima jumlah yang sesuai tanpa manipulasi atau ketidaksesuaian. Jadi meteorologi itu berperan penting dalam kejujurannya ya, karena jika tidak jujur akan menghilangkan kepercayaan konsumen maupun distributornya. Lalu instrumentasi juga berfungsi seperti timbangan digital, alat uji kadar air, dan perangkat analisis mutu lainnya, membantu menjaga konsistensi produk sehingga tidak terjadi praktik curang yang merugikan salah satu pihak. Standar meteorologi yang benar juga menjadi dasar dalam penetapan harga karena berat dan kualitas gula merah sangat menentukan nilai jualnya. Ketidaktepatan pengukuran dapat menyebabkan kerugian ekonomi serius bagi petani, terutama ketika transaksi dilakukan berdasarkan berat yang tidak tervalidasi. Ya, segitu saja presentasi dari saya, Nanendra Jawa Praja dengan IMAN 0025052. Terima kasih atas kesempatannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.